Salam, balik lagi nih di Realcast Ramadan sama 12 Agents of Kindness. Dan hari ini para penumpang yang mari kita sambut, ini dia pilot kita semua, kebanggaan airline Real Food Maskapai. Ngomong apa gue, tapi langsung aja, ini dia pilot kita, ada Mbak Sarah Widianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bisa nggak jadi panggilan-panggilan? Jadi awak kabin ya? Oh iya, awak kabin namanya, benar. Bisa nggak? Gini-gini. Cocok sih. Bisa kan? Udah good looking, udah cantik, udah oke. Terima kasih. Kalau jadi pilotnya? Bisa juga dong. Bisa juga ya? Iya. Oh iya benar. Pilot apa ya namanya ya? Wakwau Airline. Halo Airline. Ya? Halo Airline dong, benar. Otomatis itu hanya dia ada di imajinasi aku. Anyway, aku manggilnya apa, Mbak Widya, Mbak Sarah? Aku biasa dipanggil Sarah. Sarah, Mbak Sarah, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puasa Sarah. ini bagaimana? Alhamdulillah juga dari awal sampai sekarang masih sehat, semua juga puasanya lancar. Alhamdulillah. Tapi kan sekarang pandemi udah mulai perlahan, ya kita perlahan mencoba untuk kayak ya hidup berdampingan aja gitu ya. Nah kan apalagi juga penerbangan udah mulai dijalanin udah dari 2021 kayaknya udah ada penerbangan lagi tuh. Nah kalau Mbak Sarah dari pas pandemi tetap ada penerbangan atau kena lockdown? Sebenarnya sih aku sekarang lagi di rumah kan. Oh. Gitu. Aku lagi di rumah aja semenjak, ceritanya panjang nih. Mau diceritain langsung sekarang? Apa kita di belakang layar aja? Nanti aja ya. Iya, udah. Jadi ya tapi sebenarnya aku lagi di rumah kan. Pertengahan pandemi aku dirumahkan dulu. Oke. Apa Jadi karena rutenya kali? Rutenya, jadi memang kan waktu semenjak pandemi ini kan dunia penerbangan juga cukup iya, ada efek ya. banget. Jarang banget penerbangan gitu. Betul. Kan. Terus waktu itu ada pilihan dari maskapai aku untuk kebetulan suamiku pilot juga. Oh, suami pilot juga? Suami pilot juga, jadi untuk yang punya pasangan di profesi yang sama, di airlines yang sama, kita ditawarkan untuk mengajukan pensiun dini. Demi? Iya, karena seberdampak itu? Betul, dampak banget dunia penerbangan itu. Demi apa? Nggak tahu banget lagi, serius? Betul. Wah. Kita betul itu di tahun 2021 ya. Bulan Juni ya. Tahun lalu persis? Setahun yang lalu kita ditawarkan untuk membuat suatu keputusan berat gitu ya. Tapi kan itu pasti, yang maksudnya ini yang berat banget dong. Banget. Consider, I think it's your passion though, like to be a pilot, right? To be honest juga sebenarnya being a pilot is not my dream sih gitu. Cuma banyak perjalanan yang sudah susah payah aku tempuh untuk menjadi seorang pilot. Aku tuh sempat daftar ke sekolah tinggi penerbangan itu terus gagal. Sampai aku sempat jadi sales promotion girl, sempat coba-coba ikut audisi, casting gitu ya. Terus aku sempat jagain warung kelontongannya mamaku gitu. Terus and then sampai aku sempat kuliah dulu gitu. Terus sampai tahun depan aku coba lagi. Sebenarnya masuk di sekolah tinggi itu juga bukan karena pengen jadi pilotnya gitu, tapi karena kondisi ekonomi keluargaku saat itu lagi kurang, lagi ada dampak juga gitu dari tahun ya saat itu gitu ya untuk kehidupan perekonomian keluargaku gitu. Jadi orang tua aku lagi belum bisa untuk nyekolahin aku untuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi aku berinisiatif untuk mencari sekolah yang disubsidi gitu. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia itu adalah salah satu sekolah yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi waktu daftar tuh yang kayak ngeblank gitu, aduh ini jurusan apa sih? Jurusan apa itu bener-bener nggak tahu mau ngambil jurusan apa gitu. Sampai waktu itu malah yang waktu aku after lulus SMA itu belum ada jurusan pilot. Jadi ada teknik mesin pesawat udara, ada air traffic controller gitu, tapi pilot nggak ada. Tapi pas awalnya mengendarai si pesawatnya pakai pesawat kecil gitu ya? Pesawat latih. Iya, aku tuh waktu itu sempet tuh pernah ikutan
nyobain ini ngendarain pesawat. Jadi kayak kita duduk di sini, terus sebelahnya coachingnya ya. Ada coachingnya ya, iya, instructor. Iya gitu. Terus belakang tuh ada kursi juga kecil gitu kan. Nah itu pas pertama kali ngendarain pesawat walaupun kecil ya tapi namanya juga terbang ya kan. Itu apa? How do you feel? What did you feel? Terbang saat itu kayak sempat ngeblank gitu, gue terbang ya gitu kan. Karena memang yang nerbangnya saat itu masih instrukturnya. Tapi setelah di atas itu kita yang suruh pegang kontrol. Jadi oke, lu udah ada di ketinggian sekian, posisi pesawat tuh lagi wing level, jadi maksudnya lagi seimbang, lagi stabil gitu pesawatnya kondisinya. Lo pertahanin kondisi pesawat seperti ini gitu. Jadi ya yang apa ya? Ya aku lakuin sebisa aku gitu. Karena ada kelas dulu sih 2 hari waktu itu, sehari 2 hari, tapi kelasnya kelas yang kalau misalkan mau maintain ketinggian atau mau maintain wing level itu harus memperhatikan instrumen yang ini gitu. Ada 2 hari kelas itu gitu. Jadi hari ketiga langsung terbang. Ya mempraktekkan yang benar-benar teori 2 hari itu aja. Diingat aja tuh apa kemarin gini ya. Jadi kayak emang bener-bener feeling keluar dari, makanya namanya tes bakat terbang gitu. Jadi dilihat lo ada bakatnya nggak sih buat nerbangin, buat mempertahankan ini gitu. Iya. Tapi pas ngetes pas akhirnya keterima dan lulus menjadi seorang pilot, ada nggak sih di rangkaian tesnya itu yang kayak ngomong, ya kita akan terbang ke Bali menuju ini dengan ketinggian segini, kan suka ada ngomong-ngomong kan pilot, hey this is your pilot speaking, la gitu kan. Ada nggak tes ngomong-ngomong itu ya? Waktu di flying school sih nggak ada. Oh nggak ada ya? Itu di trainnya setelah masuk airlines. Oh setelah masuk airline pasti ada itu ya? Dilatih untuk itu. Cobain dong Mbak, saya kangen naik pesawat. Aku lupa. Ayo dong Mas Sarah dong. Udah 1 tahun yang lalu ya? Ayo coba ya, aku saya kangen. Nanti pakai efek-efek suara ini ya, jadi pas Mbak Sarah ngomong pakai efek yang kayak suara speaker gitu diganti itunya, seru. Sorry orang produksi. Oke. Biasanya sih aku minum dulu ya, tapi nggak mungkin sekarang. Nggak mungkin, sekarang puasa. Sebenarnya kita udah oke. sediain real food juga di sini, tapi mohon maaf yang kita lagi puasa. Kita bawa pulang aja Iya ya. benar. Aman aja, banyak kotak di situ. Nanti kita colong. Oke, jadi aku kasih tantangan ini karena kita akan masuk ke challenge ya. Ini games, yaitu games airline announcement. Oke, kalimat yang pertama adalah flightnya ceritanya dari Jakarta ke Bali. Karena kayaknya saat ini masih menjadi destinasi favorit ya, Bali. Nah terus ini lagi mau boarding. Oke. 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan pimpinan penerbangan Anda berbicara dari ruang kemudi. Nama saya Sarah Widianti. Hari ini saya ditemani oleh co-pilot cantik saya, Yuki Kato. Halo, selamat siang. Selamat datang dalam penerbangan Indo Airlines dengan nomor penerbangan IA123 dengan tujuan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Laporan cuaca hari ini berdasarkan ramalan cuaca diperkirakan cukup baik. Begitu pula laporan cuaca di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali dilaporkan cukup baik. Kita akan menjelajah pada ketinggian kurang lebih 37.000 kaki. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Indo Airlines dan selamat menikmati penerbangan kami. Good morning ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My name is Sarah Widianti Kusuma with First Officer Yuki Kato. Welcome aboard on flight number flight number IA. Masih keinget ya? Masih belum move on ya? Iya, 1 tahun padahal ya, berarti ngena banget ya. Bener. Ya iyalah berapa belas tahun atuh ya pasti ngena. Iya. Lanjut nggak nih? Boleh. Okay. Welcome aboard with flight number IA123 Indo Airlines destination to I Gusti Ngurah Rai Denpasar Airport I Gusti Ngurah Rai Bali in Denpasar, with weather forecast reported good and also weather in Denpasar Bali reported good. We will fly on flight level 37,000 feet above sea level. Thank you for choosing us and welcome aboard. Keren. Udah aja. Lagi dong, masih itu doang. Oh ya gitu. Itu kayak
kayak ngingetin gimana sih Tiba-tiba ya, rasa-rasa. merinding nggak? Iya. Kayak aduh kangen banget. Itu kalau ngomong tuh pakai earphone ya? Atau pakai mic? Bisa pakai earphone, bisa pakai mic. Ada mic beneran kayak mic gitu, No, kayak para bentuknya penonton kayak gitu. walkie talkie ya kayaknya ya, hand mic gitu. Oh, yang ini ya biasanya pakai toa terus diginiin ya? Ya betul. Yang ini ya kan? Bentuknya kayak gitu. Oh iya, kenapa gue inget yang pakai toa ya? Tapi betul, exactly the same. Bentuknya kayak The gitu. same. Oh gitu, pakainya tuh itu ya. Oh, Kalau seru lebih deh. kalau pakai itu lebih clear, suaranya lebih jelas. Kalau pakai apa namanya? Yang di headset, itu biasanya untuk komunikasi sama ATC ya, jadi suaranya agak kecil gitu. Oh, tapi bisa dikonekin ke speaker pesawat. Oh, bisa juga ya. Oke. Kita yang terakhir deh. Kan itu lagi boarding tadi ya, mau take off. Nah, yang ini nih. Yang selalu bikin deg-degan kalau di tengah-tengah flight ada ting tung. Terus tiba-tiba kayak lambang safety belt udah nyala tuh, itu yang selalu bikin deg-degan. Lagi emergency karena cuaca. Nah, monggo. Emergency cuaca. Oke, selamat malam. Biasanya malam-malam ya. Coba Oke, itu ya. silakan. Emergency karena Selamat cuaca. malam Bapak dan Ibu yang terhormat, dikarenakan kondisi cuaca, kami mohon Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk Anda dan menggunakan sabuk pengaman. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Good evening, ladies and gentlemen. Due to weather condition, please return to your seat and fasten the seat belt immediately. Thank you. Nice. Tapi biasanya untuk itu kalau kondisi cuacanya nggak bener-bener buruk, biasanya yang nurse awak cabin aja. Awak kabin biasanya. Kecuali yang bener-bener bad weather yang udah diprediksi gitu sama pilotnya, wah ini kayaknya bakal masuk gitu ya, udah nggak bisa dihindari gitu. Ya itu dikasih warning sebelum-sebelumnya dari pilotnya. Oh gitu. Tapi untuk kalau cuaca-cuaca yang goncangannya kecil-kecil gitu biasanya pramugarinya aja. Pramugari ya. Oh iya. Very interesting ya. Bener gak sih kalau pilot juga belajar tentang awan-awan? Iya dong, pasti. Oh iya bener ya? Berarti ngafalin dong, kan nama-nama awan banyak banget. Nama awannya enggak. Oh nama awannya enggak? Oh. Nama awannya nggak perlu dihafalin karena itu Oh, kita gitu. di brief aja ada gitu filenya gitu. Tapi untuk maksudnya kalau misalkan kondisi cuaca seperti ini, angin dari arah ini, temperaturnya sekian, dew point-nya sekian, itu oh berarti ini cuaca yang harus dihindarin gitu, nggak bisa dimasukin gitu. Misalkan oh ini kita ngelewatin rute kita nggak nih mau dari Jakarta ke Bali, misalkan ada di rute kita gitu kan, ya udah ganti rute deh, cari yang lain gitu. Atau nanti misalkan di saat cuaca itu tiba-tiba gitu kan, karena kan kita forecast weather itu per 1 jam atau 2 jam sekali gitu. Kalau misalkan long route panjang terus tiba-tiba weathernya ada gitu, ya itu yang apa namanya harus diketahui sama pilot gitu. Ya paling kita avoid. Oh, jadi harus lihai pilotnya ya membaca, oh ini keadaan nih, ini mendingan langsung aja deh gitu. Tapi ya. dihafalin namanya nggak perlu. Oh, hafalnya enggak ya? Oh, kirain ngafalin nama. Karena kayak saya inget dulu waktu saya SD apa SMP ya, ngafalin nama-nama awan susah. Terus kita ngomongin tadi challenge-nya adalah tentang announcing kalau biasanya kita udah nyampe di dalam cabin gitu ya. Nah, terus kalau tadi kan contohnya rute dari Jakarta ke Bali. Tapi ada nggak sih rute favoritnya Mbak Sarah? Well, sebenarnya rute penerbangan itu unik-unik ya menurut aku gitu. Karena tiap hari kita terbang itu kondisi flight berbeda-beda, dari partner kerja aku, dari cabin yang selalu berganti-ganti juga krunya, dari cuacanya juga. Misalkan rutenya sama nih, Jakarta-Yogyakarta hari ini. Kondisi cuacanya bagus. Aircrew-nya asik-asik gitu misalkan, penumpangnya juga nggak ada yang rewel, pesawatnya oke gitu ya, enak banget gitu kan. Tapi pas besok misalkan dapat rute yang sama ke Jogja, hujan, pesawatnya rusak, aircrew-nya ada yang telat, penumpangnya ada yang rewel misalkan kayak gitu. Itu jadi unpredictable. Iya, tiap hari mau terbang, tiap saat mau terbang tuh kondisinya beda-beda banget, unpredictable banget. Tapi ini very interesting ya, dari awal ternyata tuh jadi pilot juga kayak bukan cita-cita dari kecil, karena kan kadang anak-anak kecil suka kayak aku bercita-cita jadi pilot mah gitu ya. Ternyata bener perjuangan yang panjang gitu sampai akhirnya menemukan kecintaan di dunia pilot ya. Dan
terus habis itu berbagai macam cerita tentang dunia pilot. Tapi selain jadi seorang pilot nih, Mbak Sarah juga sekarang kan jadi pengusaha ya akhirnya. Amin. Usaha apa itu dan gimana tuh menjalankan bisnisnya? Apalagi sekarang masih gak jelas nih kan Masa pandemi sulit apa ya. enggak. Iya, keputusan aku membuka usaha juga sebenarnya diawali karena masa sulit ini gitu. Karena aku harus milih untuk pensiun dini, mengambil pensiun dini, dan suami juga di pemasukannya juga ada yang berkurang gitu. Jadi benar-benar berefek ya untuk ekonomi keluarga aku gitu saat itu. Jadi kayak yang kita harus do something nih gitu ya, apa ya gitu. Akhirnya ya meskipun aku sama suami nggak punya basic ilmu menjadi entrepreneur gitu, nggak ada sama sekali. Jadi diawali dengan kemauan sama nekat sih gitu kan. Ya gue harus ada backup saat itu gitu mikirnya. Gue harus ada backup yang bisa bikin dapur gue ngebul gitu kasarnya. Akhirnya kita nekat mencoba membuka kuliner di kulinerisasi gitu. Ya udah akhirnya kita coba dengan ilmu yang seadanya ya, tapi sambil belajar proses gitu. Ya alhamdulillah ya ada aja gitu ya. Ada aja. Dan kita kenapa kuliner? Karena aku mikirnya kita nyari yang basic needs ya. Kita kan kayak manusia tuh butuh makan gitu ya. Jadi ya insya Allah akan berputar, ada aja orang yang mau makan gitu. Jadi belum berani untuk buka yang macam-macam dulu gitu. Dan apalagi kan kita orang yang baru gitu, baru terjun ke dunia itu. Jadi kayak yang ya udah ya kuliner aja dulu gitu ya, bisnis kuliner gitu ya. Akhirnya kita buka usaha itu. Sampai sekarang masih proses belajar. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir. Mbak Sarah, apakah ada rencananya ke depan untuk sebagai seorang pilot dan juga sebagai seorang pebisnis? Apa nih kira-kira visionnya ke depan? Apakah bakal, kalau misalnya ekonomi udah stabil semuanya, apakah bakal balik lagi menjadi pilot? Kebetulan kalau sekarang aku punya baby, ya 17 months, jadi masih iya, itu yang kedua. Yang pertama udah cukup besar, udah 6 tahun. Oh iya. Jadi kayak sebenarnya masih enjoy gitu di rumah sekarang, lagi menikmati di rumah gitu. Tapi kalau untuk ke depan kita nggak tahu juga ya. Gitu. Kalau dibilang sekarang passion lo apa sih Sar gitu ya? Karena udah pernah ngerasain jadi pilot, udah pernah ngerasain terbang, ya aku suka di profesi itu gitu. Aku suka terbang. Pengen balik lagi nggak? Pengen balik lagi nanti gitu. Ya? Aku pengen balik lagi. Tapi kalau untuk sekarang jangka waktu deket kayaknya belum ya. Tapi untuk ke depan aku nggak tahu. Mungkin aja aku bisa balik lagi ke dunia aviasi, ke dunia penerbangan. Terus usaha juga ternyata dikulik-kulik seru juga. Seru gitu. juga? Seru juga. Ada pusingnya dong? Pasti ya gitu. Jadi kita harus kreatif, itu tuh aduh kayak mikirin aduh gimana ya caranya gue bisa ngejual produk ini gitu kan, ngejual produk gue gitu, kayak itu gimana tuh muterin inovasi kreativitasnya yang buat aku cukup cukup lumayan banget. Tapi mungkin challenging juga kali, karena tadi kan Mbak Sarah juga cerita awal-awalnya kayak udah semuanya ayo deh yang challenging, let's go gitu kan. Sebenarnya sih aku juga kayak nggak nyari challenge gitu ya, cuma tiba-tiba kok kayak hidup tuh penuh dengan challenge yang mau nggak mau gitu kan. Well, that's life. Iya dong. Kalau nggak ada challenge kayak kita nggak ngejalaninnya. Dan itu ngebentuk kita. Yeah, exactly. And we don't know what the meaning of life then, right? Betul. Dan itu ngebentuk kita. Gila, tumben banget gue wise. Pokoknya intinya jalanin aja. Ya kan? Betul. Semangat aja, hidup dijalanin aja. Mau sedih cuma sementara, mau happy juga ntar ada sementara. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang bakalan lu saklek. Lu sedih terus, lu merindu terus lu harus mati. Enggak. Jadi kalau ini boleh ngasih pesan nggak? Jadi kalau boleh banget. Kita menunggu. Iya, apa tuh? Kalau misalkan ada kesedihan, kesusahan atau kekurangan yang mampir di hidup kita, itu kita harus tetap semangat meskipun energi kita tuh kayak lagi kurang untuk ngadepin itu. Ya kalau misalkan kita nggak kuat ngadepin itu, istirahat aja dulu gitu. Kita terima, semesta mau kasih apa ke kita terima. Kita istirahat dulu sampai kita recharge lagi energi kita hadapin. Jangan give up. Jangan pernah give up. Karena kesenangan, kebahagiaan, kecukupan yang pengen kita dapetin
insya Allah itu akan datang. Amin. Wow. Agak nangis kecil. Karena kan kayaknya Gitu. everyone mungkin lagi ada teman-teman Real Food Fam yang lagi di fase itu, dan thank you so much buat kata-kata terakhirnya ya, pesan-pesan terakhirnya, thank you banget, it's very meaningful and it's very touchy. Seriously. Thank you so Thank much. you. And thank you so much juga Mbak Sarah udah di sini Sama-sama. sharing A to Z with us. Thank you for having me. Of course. Nanti kapan-kapan balik lagi ya. Insya Allah. Cerita-cerita lagi kita ya. It's very interesting. And buat Real Food Fam, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk saksikan terus Realcast Ramadan bersama 12 Agent of Kindness lainnya. Ada siapa aja ya selanjutnya ya. Pastinya follow Instagramnya juga di @fitwitharealfoodid dan YouTube-nya bro di Real Food Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. So see you guys next time. Bye.